Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat serta hidayahnya, yang alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini dan bisa mengerjakan tugas secara bareng-bareng. Baik, salawat dan serta salam marilah kita panjatkan buat Nabi Agung Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul ukuran kinerja aktivitas. Baik, sebelum memasuki pembacaan materi, saya akan membacakan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, kami adalah kelompok 28 manajemen C. Yang pertama adalah Rizky Mustafa 2024-00131, Tias Marcela 2024-00126, Pramudita Tiara 2024-00175, Ridwansah 2024-00247. Oke, baik. Selanjutnya adalah pembacaan materi. Pembacaan materi yang pertama adalah kepada Mbak Dita. Kepada Mbak Dita saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama adalah pengertian ukuran kinerja aktivitas. Menaksir seberapa baik aktivitas dan proses dilakukan adalah landasan bagi usaha manajemen untuk memperbaiki profitabilitas. Adapun ukuran kinerja ini berpusat pada 3 dimensi utama. Yang pertama yaitu efisiensi, kualitas, dan waktu. Mengetahui seberapa baik kita saat ini dalam melakukan aktivitas seharusnya membuka potensi untuk melakukannya dengan baik, karena banyak ukuran dan keuangan yang akan dibahas pada perspektif proses balance scorecard atau akuntansi pertanggungjawaban berdasar strategi juga berlaku pada tingkat aktivitas. Maka bagian ini akan menekankan pada ukuran keuangan kinerja aktivitas. Ukuran keuangan untuk kinerja efisiensi aktivitas meliputi slide selanjutnya. Yang pertama adalah laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Pelaporan ini adalah cara untuk meningkatkan efisiensi aktivitas. Suatu sistem akuntansi perusahaan seharusnya membedakan antara biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah karena memperbaiki kinerja aktivitas membutuhkan penghapusan tak bernilai tambah dan mengoptimalkan aktivitas bernilai tambah. Mengetahui jumlah biaya yang dihemat merupakan hal yang penting bagi tujuan strategis. Sebagai contoh, jika suatu aktivitas dihapus, maka biaya yang dihemat seharusnya dapat ditelusuri pada produk individual. Penghematan ini dapat menghasilkan penurunan harga bagi pelanggan dan membuat perusahaan lebih kompetitif. Dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya aktivitas bernilai tambah, manajemen dapat menilai tingkat ketidakefisienan aktivitas dan menentukan potensi untuk perbaikan biaya bernilai tambah atau standar kuantitas atau SQ dapat dihitung dengan mengalihkan kuantitas standar bernilai tambah dengan standar harga atau standar price atau SP. Biaya tak bernilai tambah dapat dihitung sebagai perbedaan antara output aktual tingkat aktivitas atau activity quantity dan bernilai tambah atau SQ dikalikan dengan biaya standar per unit. Rumus biaya bernilai tambah adalah SQ dikali SP.
Rumus biaya tak bernilai tambah adalah AQ dikurangi SQ dikali SP, di mana SQ sama dengan tingkat keluaran bernilai tambah untuk suatu aktivitas, SP adalah harga standar per unit ukuran keluaran aktivitas, AQ adalah kuantitas aktual dari keluaran aktivitas yang digunakan atau kuantitas aktual dari kapasitas aktivitas yang diperoleh. Yang kedua adalah tren dalam laporan biaya aktivitas. Pelaporan ini menyatakan bahwa pengurangan biaya berjalan sesuai yang diharapkan. Hampir setengah biaya tak bernilai dihapuskan. Sebagai catatan perhatian, perbandingan biaya aktual dua periode akan menyatakan pengurangan yang sama. Namun, apabila pelaporan biaya tak bernilai tambah, tidak hanya menyatakan pengurangan, namun di mana hal tersebut muncul. Hal ini memberikan informasi pada manajer tentang berapa banyak potensi penurunan harga yang masih mungkin dilakukan. Dari pelaporan ini setidaknya para manajer tidak menjadi puas, namun seharusnya secara berkelanjutan mencari tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Mbak Pramudita. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Jas Marcella. Kepada Mbak Jas Marcella, saya persilahkan untuk membaca materi. Sebelumnya terima kasih Mas Moderator atas waktunya. Poin ketiga ada penetapan standar Kaizen. Perhitungan biaya Kaizen mengacu pada pengurangan biaya produk dan proses yang ada. Dalam istilah operasionalnya, hal ini diartikan ke dalam pengurangan biaya tak bernilai tambah. Pengelolaan proses pengurangan biaya ini dipenuhi melalui pengulangan penggunaan dua siklus utama, yaitu yang ke-1 siklus perbaikan berkelanjutan atau Kaizen, dan yang kedua siklus pemeliharaan. Siklus Kaizen didefinisikan dengan urutan rencana, lakukan, periksa, bertindak, atau bahasa Inggrisnya plan, do, check, and act. Standar Kaizen mencerminkan perbaikan yang direncanakan untuk periode berikut. Siklus pemeliharaan mengikuti aturan standar, lakukan, periksa, bertindak, atau bahasa Inggrisnya standard, do, check, and act. Suatu standar dibuat berdasarkan perbaikan sebelumnya. Kemudian, tindakan diambil dan hasil periksa untuk memastikan bahwa kinerja tercapai pada tingkat baru ini. Jika tidak, maka tindakan korektif akan diambil untuk mengembalikan kinerja. Yang poin keempat ada benchmarking. Benchmarking ini adalah langkah ini adalah menggunakan praktik terbaik sebagai standar untuk mengevaluasi kinerja aktivitas. Tujuan benchmarking adalah untuk menjadi yang terbaik dalam melakukan aktivitas dan proses. Jadi, benchmarking ini seharusnya juga melibatkan perbandingan dengan para pesaing atau industri lain. Poin selanjutnya ada perhitungan biaya siklus hidup. Slide-nya belum diganti ya? Oh my God. Halo? Yang ini kan? Tadi udah itu. Ya udah deh, tak ulang aja nanti aku crop. Yang ini? Itu udah Ki, yang poin 4. Yang poin 4 aja diulang. Nanti aku crop. Oke. Poin berikutnya yaitu poin 4, benchmarking. Langkah ini menggunakan praktik terbaik sebagai standar untuk mengevaluasi kinerja aktivitas. Tujuan benchmarking adalah untuk menjadi yang terbaik dalam melakukan aktivitas dan proses. Jadi, benchmarking ini seharusnya juga melibatkan perbandingan dengan para pesaing atau industri lain. Slide berikutnya, moderator. Oke, yang poin kelima ada perhitungan biaya siklus hidup.
dalam tahap perencanaan produk ini dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya aktivitas. Dalam kenyataannya, paling sedikit 90% atau lebih biaya yang berhubungan dengan suatu produk, termasuk dalam tahap pengembangan dari daur hidup produk. Daur hidup produk ini secara sederhana adalah waktu keberadaan produk dari pengkonsepan hingga tidak terpakai. Biaya daur hidup adalah semua biaya yang berhubungan dengan produk keseluruhan daur hidupnya. Karena kepuasan total pelanggan telah menjadi isu vital dalam persiapan bisnis baru, biaya hidup keseluruhan telah menjadi fokus utama dari manajemen biaya daur hidup. Biaya hidup keseluruhan adalah biaya daur hidup suatu produk plus biaya pasca pembelian oleh pelanggan yang meliputi operasional, dukungan, pemeliharaan, dan pembuangan. Perhitungan biaya hidup keseluruhan menekankan pada manajemen keseluruhan rantai nilai. Rantai nilai adalah kumpulan aktivitas yang dibutuhkan untuk merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan melayani suatu produk. Untuk poin berikutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Tias Marcella yang telah membacakan materi. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rido. Kepada Mas Rido, saya persilahkan. Oke, baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya, di mana saya akan melanjutkan materi tadi yang disampaikan oleh Mbak Tias, yaitu perhitungan biaya siklus hidup, yang mana manajemen biaya daur hidup itu memfokuskan pada aktivitas kita sehari-hari, dan itu pun termasuk ke dalam rantai kehidupan. Sehingga nanti itu membentuklah suatu rantai yang mana itu bisa bersangkut paut dengan jangka panjang, metode pengiriman, inovasi, ataupun berbagai ikut lainnya. Dan itu adalah termasuk suatu keistimewaan dalam kinerja. Itu pun merupakan suatu keistimewaan dalam kita bekerja, dan itu nanti akan menjadi sebuah metodologi yang lebih kualitas yang baik dan memiliki keandalan, memiliki kecocokan, bahkan ketahanan dalam beradaptasi pada sebuah perusahaan yang baru kita datangi. Dan itu pun merupakan suatu keindahan dan kualitas yang kita miliki, sehingga itu nanti dapat menjadikan daya saing kita terhadap karyawan-karyawan yang baru sama seperti kita nantinya. Dan dari sini ada beberapa kita menemukan beberapa metode atau beberapa sudut pandang dalam keseluruhan biaya hidup kita. Nah, biaya hidup kita sehingga sudut pandang itu memiliki keseluruhannya, dan biaya tersebut ada 4 elemen. Yang pertama, biaya yang tidak muncul lagi, yaitu itu merupakan suatu perencanaan atau pengujian. Dan yang kedua, biaya manufaktur, di mana biaya manufaktur ini nanti akan sangat berperan dalam kehidupan kita, sehingga ini nanti akan mengacu sebuah kemajuan dan kemunduran kita dalam menyampaikan suatu konsep dalam kehidupannya. Nah, sehingga kita nanti akan mengerti apa yang akan kita bahas dan akan kita ketahui dalam suatu konsep nanti. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, baiklah teman-teman, materi selanjutnya kita akan membahas sebuah manajemen biaya siklus hidup yang menekankan pada penurunan biaya. Nah, di mana ketika kita sudah memiliki siklus kehidupan atau siklus biaya dalam kehidupan, maka kita akan mendapatkan penurunan biaya, sehingga itu nanti bisa kita kendalikan biaya tersebut menjadi suatu perhitungan atau target. Nah, itu nanti kita bisa jadikan target dalam suatu hal, sehingga itu nanti bisa mengikuti dalam sebuah siklus kehidupan. Nah, yang mana ini nanti sangat berguna untuk pembuatan tujuan penurunan biaya. Nah, yang mana siklus ini kita buat untuk menurunkan tujuannya sebagai penurunan biaya hidup kita. Yang mana biaya target adalah perbedaan
Perbedaan antara harga penjualan yang dibutuhkan untuk menangkap pangsa pasar yang telah ditentukan terlebih dahulu dan laba perusahaan unit yang diinginkan. Nah, yang mana siklus ini kita buat untuk menentukan atau menginginkan suatu unit yang kita inginkan sehingga kita dapat menentukannya dengan siklus manajemen tersebut. Nah, selanjutnya jika biaya target kurang dari yang kita ingin atau yang ingin kita capai, maka manajemen harus menemukan penurunan biaya yang menggerakkan biaya aktual ke biaya target. Nah, yang mana kita harus melanjutkan ke strategi selanjutnya. Yang mana awalnya kita menggunakan strategi aktual sehingga kita harus menyiapkan target yang kedua, kita harus menyiapkan target sehingga kita mampu mencapai suatu tujuan yang kita tuju tersebut. Dan itu merupakan manajemen dalam siklus hidup. Selanjutnya, untuk menemukan penurunan biaya ini adalah tantangan utama dari perhitungan biaya target. Nah, yang mana ketika kita sudah menemukan penurunan dalam biaya hidup kita, maka ini adalah tantangan utama, sehingga biasanya kita menggunakan uang jajan kita yang berfoya-foya, sehingga dengan adanya manajemen biaya siklus hidup ini, maka kita harus menargetkan, wah, dalam waktu seperti ini saya harus menghabiskan uang seperti ini. Dan itu merupakan tantangan dalam perhitungan biaya hidup. Selanjutnya, ada 3 metode penurunan biaya yang secara khusus digunakan. Yang pertama, rekayasa berlawanan. Nah, rekayasa berlawanan ini sangat bertentangan ketika kita seorang pemuda, yang mana kita memiliki target pada masa muda, dan ini saat berlawanan, yang mana kita biasanya senang bermain-main ke sana kemari, mencari tempat hiburan. Namun dengan adanya biaya siklus hidup ini, kita harus mengurangi itu semua demi mencapai penurunan siklus biaya hidup. Yang selanjutnya, analisis nilai. Nah, analisis nilai, yang mana kita harus bisa menganalisis nilai ini sehingga kita mampu bisa mengeluarkan uang atau manajemen yang harus kita miliki tersebut. Dengan cara itu kita bisa mencapai atau menurunkan suatu manajemen siklus biaya hidup. Yang selanjutnya, perbaikan proses. Ya, benar. Dalam suatu hal di mana kita memanajemen suatu biaya siklus hidup itu, kita harus bisa perbaikan proses. Yang mana kita awalnya tidak memiliki proses, yang selanjutnya kita harus memproses semuanya, mengatur atau menstrategi sehingga kita mampu meminimalisir pengeluaran kita dalam waktu sebulan yang akan datang. Dan insya Allah dengan 3 hal tersebut kita akan terhindar dari berfoya-foya sehingga kita menjadi pemuda yang memiliki jiwa biaya siklus hidup. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Ridho yang telah menyampaikan materi. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Oke, berikut contoh perhitungan ukuran kinerja aktivitas. Nah, ini kan contoh dari materi ini. Oke, saya bacakan. Misalkan suatu perusahaan mempertimbangkan untuk produksi trencher atau mesin penggali. Spesifikasinya produk saat ini dan pangsa pasar yang ditargetkan meminta harga jual $250 ya. Laba yang diminta adalah $50.000 per unit. Nah, biaya target dihitung sebagai berikut. Biaya target $250 dikurangi $50.000 sama dengan $200.000. Oke, baik. Selanjutnya kesimpulan. Di sini saya bacakan, meskipun manajemen biaya daur hidup penting bagi semua perusahaan manufaktur, hal ini lebih penting lagi bagi perusahaan yang memiliki produk dan daur hidup pendek. Produk harus menutup biaya daur hidup dan memberikan laba yang dapat diterima. Secara kontras, perusahaan yang memiliki produk dengan daur hidup pendek biasanya tidak memiliki waktu untuk bertindak dalam cara ini. Sehingga pendekatan mereka harus proaktif. Jadi, untuk daur hidup pendek, perencanaan daur hidup yang baik merupakan hal penting dan harga harus dibuat secara tepat untuk
menutup semuanya biaya daur hidup, dan memberikan hasil yang baik. Penghitung biaya berdasarkan aktivitas dapat digunakan untuk mendorong perencanaan daur hidup yang baik dengan pemilihan penggerakan biaya secara hati-hati. Para perekayasa desain dapat dimotivasi untuk memilih desain dengan biaya minimum. Oke, sekian dan terima kasih. Alhamdulillah, inilah penyampaian dari materi kami. Bila banyak kesalahan dan kekurangan dari penyampaian kami, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.